Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya, Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang perhitungan tenor di usaha kredit barang, tenor dan menentukan besaran angsurannya. Ada beberapa pertanyaan di kolom komentar kemarin-kemarin baru sempat saya jawab kali ini tentang cara menentukan besaran angsuran biasanya ya, yang ditanyain itu kemarin, Bang, kalau misalkan angsurannya itu mingguan atau bulanan itu seperti apa ya cara menentukan angsurannya. Secara garis besarnya kita kalau angsuran itu kita bagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah bulanan, mingguan, atau harian. Bisa dibalik juga harian, mingguan, bulanan. Nah itu nanti akan menentukan besaran angsuran ke customer ya. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Kita menentukan angsurannya. Yang pertama itu yang kita tentukan besaran angsurannya itu, yang pertama kita tentukan keuntungannya. Untuk kita bisa menentukan besaran angsurannya, kita harus tentukan keuntungannya. Keuntungannya itu apa sih yang dihitung keuntungannya itu? Keuntungan adalah laba yang kita ambil setelah kita memperhitungkan besaran biaya transportasi dan sebagainya. Nah, itu kita marginnya, keuntungannya biasanya kita ngambil berapa persen. Nah, ini untuk marginnya itu saya nggak patok berapa persen, ya terserah teman-teman saja. Tapi untuk sekedar contoh, kita mengambil keuntungan sebesar 30%. Misal kita misalkan punya modal ya, modalnya 2 juta kita kredit barang ya, 2 juta kita ambil untung kisaran 30%, 2 juta ya. 2 juta kali 30%. Nah, keuntungannya itu kita ngambil misalkan 600.000 ya, tinggal ditambahkan aja 600.000 tambah 2 juta. Nah ini 2 juta ini 2.600.000 kan, jadi untungnya kita 600, modal kita 2 juta. Nah untuk menentukan besaran angsuran ya kita tinggal bagi ini. Kalau misalkan bulanan, misalkan kita bagi 6 ya tinggal dibagi 6. Nah, ketemunya 433.300. Nah, biasanya saya bulatkan menjadi angsurannya itu 435.000. Nah, biasanya saya bulatkan seperti itu kali 6. Nah, itu kalau misalkan bulanan. Nah, Bang, kalau misalkan mingguan seperti apa ya? Nah, mingguan itu, kalau mingguan kan kita misalkan mingguan kan sebulan kita kita bagi misalkan menjadi 4 rata-rata ya, sebulan itu 4 minggu. Nah, kita bagi aja 4. Kalau misalkan dia mau 3 bulan atau 6 bulan ya tinggal dikali aja. Misalkan 4 kali, misalkan 6 bulan ya 4 kali 6 kan, kali 6, 24 bulan. Nah, 24 bulan. Kalau misalkan, Bang, kalau itunya berapa ya? Besaran angsurannya kalau mingguan. Nah, tinggal gampang, tadi kan 2.400.000. 2.600.000 ya, tadi kan 2.600.000. Ya tinggal dibagi aja, dibagi 24. Nah, ketemunya, nah sebenarnya 1 minggu itu dia 108.000, atau kita bulatkan aja 110.000 ya nggak apa-apa ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan itu mingguan, 108.000 kali 24 itu tenornya sama aja 6 bulan, tapi kita bayarnya mingguan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan harian juga sama. Kalau harian kan tinggal kita bagi, misalkan rata-ratain aja, rata-rata kan kita pukul rata ya 30 hari ya, sebulan 30 hari. Kalau misalkan 3 bulan ya tinggal dibagi aja 3 bulan, misalkan tadi 2.600.000, misalkan mereka maunya tenornya 3 bulan aja tapi harian gitu ya, tinggal dibagi 90, jadi kita ratain aja 90 hari. Itu kenanya satu harinya 29.000 ya, 28.800, kita bulatkan 29.000 seperti itu. Usahakan tenornya itu kalau misalkan dia harian ya kita percepat aja, misalkan 3 bulan, jangan sampai juga 6 bulan juga. Kita kalau ketemu setiap hari sampai 6 bulan kadang-kadang juga melenger juga kalau sama nasabah. Ya kalau misalkan harian ya tenornya kita cepatkan, kalau misalkan mingguan ya kadang kalau mingguan ya bisa sama tenornya 6 bulan juga sama 6 bulan, kalau bulanan ya sama 6 bulan gitu. Kalau misalkan ya bisa 4 bulan juga nggak apa-apa kalau misalkan mingguan. Ya kita maksudnya semakin sering kita ketemu ya tenornya kita pangkas lah, tenornya kita percepat gitu loh. Biar juga efektif juga dalam ke nasabah operasionalnya juga. Kalau misalkan
operasionalnya kita setiap hari ke rumah nasabah terus tenornya 6 bulan sampai 1 tahun ya gempor juga ya itu. Ya itu pertimbangan-pertimbangan ya teman-teman untuk perhitungan cara menentukan tadi gimana cara menentukan tenor ya teman-teman, tenor dan besaran angsurannya. Tenornya kan kita sudah tahu ya, tenornya kita mau mingguan atau mau bulanan atau mau harian, itu terserah teman-teman enaknya di mana. Kalau saya sih cenderungnya ke bulanan karena waktunya juga fleksibel kalau bulanan ya. Kalau misalkan mingguan, kalau misalnya teman-teman ada kegiatan rutin ya nggak apa-apa ya. Kalau sudah besar ada yang khusus untuk menagih ya nggak apa-apa. Mingguan atau harian tuh boleh. Banyak kan kredit yang harian. Kenapa? Pertimbangannya ya kalau harian itu ringan. Sudah otomatis cuma cicilannya ringan. Kan cicilan kadang cuma 10.000 atau cuma 15.000 kan ringan kalau harian. Terus perputaran modal cepat itu kelebihan harian. Nah kalau mingguan juga perputaran modal cepat, cicilannya juga nggak terlalu besar. Nah kalau bulanan itu terus kekurangannya yaitu cicilannya ya gede. Terus kadang kalau misalkan ada yang libur 1 bulan ya otomatis perputaran modal agak lambat ya kalau misalkan itu di bulanan tenornya seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu sedikit menjawab ya teman-teman cara kita menentukan tenor ya teman-teman, menentukan tenor dan besaran angsuran yang teman-teman kemarin masih bingung ya. Perhitungannya seperti itu. Pertama garis besarnya kita tentukan keuntungan kita dulu, terus ditambah modal dibagi tenor ya teman-teman. Ngerti nggak ya? Kalau misalkan kurang jelas ya saya ulang sekali lagi nih yang mudahnya ya teman-teman. Modal ditambah keuntungan terus dibagi tenor, ya itu aja, agak mudah ya teman-teman. Modalnya berapa terus dikali persentase sama dengan kan keuntungan ditambah modal dibagi itu tenornya. Terserah teman-teman tenornya misalnya bulanan atau harian atau mingguan ya terserah teman-teman seperti itu ya. Mungkin itu sedikit menjelaskan tentang pertanyaan teman-teman yang kemarin, cara menghitung besaran angsuran serta jangka waktu ya teman-teman, atau tenor ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ada yang mau pengen sharing, terus pengen menambahkan cara perhitungan yang lebih efektif atau menambahkan sharing-sharing tentang pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung ya teman-teman, silahkan di kolom komentar, serta jangan lupa like serta subscribe ya teman-teman. Udah lama nggak ngingetin like atau subscribe ya teman-teman. Lalu komen ya teman-teman, di share-share ke teman-teman lain yang lagi usaha kredit, lagi merintis usaha kredit. Mudah-mudahan usaha kredit yang teman-teman sedang rintis atau sedang jalani mengalami kemajuan, sedikit kendala dan hambatan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan semuanya ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.